Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk semuanya. Apa kabar semuanya hari ini? Pasti semuanya berada dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Sekarang Ibu Guru akan melanjutkan materi kita hari ini, pelajaran agama kita dengan materi hari ini ya. Ini sebagai materi yang terakhir ya. Materi yang terakhir pada pelajaran 4 ya, yaitu berdoa dengan baik dan benar. Anak-anak buka buku halaman 111 ya, bagian F ya. Kita masuk pada bagian F, berdoa dengan baik dan benar ya. Sebelum kita mulai dengan materi kita hari ini, kita membuka dengan doa. Sikap doa yang baik anak-anak supaya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, hari ini kami mau bersikap baik dalam berdoa. Berkatilah kami agar selalu dapat berdoa dengan hormat dan sopan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Anak-anak sudah buka buku halaman 111 pada buku anak-anak masing-masing. Sekarang perhatikan gambar yang ada pada halaman 112. Ada dua orang anak yang sedang berdoa dengan sikap berdoa ya. Di situ ditulis berdoa berarti berbicara dengan Tuhan. Berdoa harus dengan hormat dan sopan. Berterima kasih atas segala yang Tuhan berikan untuk kita. Oke. Kita masuk pada pertanyaan-pertanyaannya. Ibu Guru ingin menggali pengalaman anak-anak tentang sikap doa ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, Ibu Guru ingin bertanya, apakah kamu sering berbicara dengan orang tuamu? Apa yang dibicarakan? Ya, jadi apakah kamu sering berbicara dengan orang tuamu? Ya atau tidak? Apa yang dibicarakan? Ya, ini untuk menggali pengalaman hidup anak-anak saja. Jadi anak-anak langsung bisa jawab. Bukan ini sebagai tugas ya, ini bukan tugas, tapi ini Ibu Guru menggali pengalaman anak-anak ya dengan pertanyaan-pertanyaan tentang seputar materi kita hari ini, yaitu sikap berdoa yang baik dan benar ya. Jadi satu, apakah kamu sering berbicara dengan orang tuamu? Apa yang dibicarakan? Kedua, bagaimana sikapmu ketika berbicara dengan orang tuamu? Tiga, apakah kamu sering berbicara dengan Tuhan? Kapan? Disebut apakah jika berbicara dengan Tuhan? Sikap apa saja yang sering kamu lakukan ketika berdoa? 6. Bagaimana sikap berdoa yang baik? Ya, sikap berdoa yang baik seperti anak-anak amati gambar yang ada pada halaman 112 ya. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi, ada 6 pertanyaan tadi, Ibu Guru ingin mengatakan bahwa berbicara dengan Tuhan itu sama seperti kita berbicara dengan orang tua kita. Ya. Berdoa berarti berbicara dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan biasa disebut dengan berdoa. Jadi berbicara dengan Tuhan sama seperti kita berbicara dengan orang tua kita. Kita berbicara harus dengan sopan dan hormat. Maka dalam berdoa juga harus dengan sikap yang baik, sopan dan hormat.
Dalam berdoa kita hanya memikirkan siapa? Memikirkan Tuhan. Maka tutuplah mata, tundukkan kepala, dan lipatlah tangan di depan dada. Ya, itu penjelasan Ibu Guru seputar enam pertanyaan tadi ya. Oke, kita lanjut. Sambil anak-anak sudah mengamati buku halaman 112 dan 113 ya. Di situ ada anak-anak yang berdoa ya, berdoa kepada gambar pada halaman 113, berdoa kepada Bapa di surga. Jadi harus berdoa dengan sopan ya. Oke. Ibu Guru ingin menggali pengalaman anak-anak dengan pengalaman kitab suci ya. Kita buka Injil Lukas ya, yang punya kitab suci ya, bisa dibuka Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 8. Jadi Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 8 tentang hal berdoa ya. Kisah dari Injil Lukas 11 1 sampai 8 tentang hal berdoa ya. Anak-anak dengar baik ya. Pada suatu hari, murid-murid Yesus berkata, "Tuhan, ajarilah kami berdoa." Lalu Yesus mengajar mereka, katanya, "Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang-orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang ada di tempat tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya, itulah kisah dari Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 8. Yesus mau menegaskan tentang cara berdoa, ya, hal berdoa, ya. Dari kisah tersebut anak-anak mendalami isi dari pesan kitab dalam Injil Lukas tadi, ya. Maka ibu guru ingin bertanya kepada anak-anak, ya. Ada 3 pertanyaan untuk mendalami isi dari pesan kitab suci yang tadi berdasarkan Injil Lukas yang tadi sudah ibu guru bacakan tadi, ya. Bagaimana sikap berdoa yang diajarkan Yesus kepada kita? Mengapa Yesus menasihati kita supaya saat berdoa jangan panjang-panjang? Bagaimana sikapmu ketika berdoa? Oke. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, ibu guru ingin mengatakan, mau menjelaskan, meneguhkan kembali jawaban anak-anak, ya, bahwa Yesus mengajarkan cara berdoa yang baik kepada Bapa di surga. Yesus mengajarkan agar kita tidak seperti orang munafik
yang suka pamer kepada orang lain ketika berdoa. Yesus menghendaki apabila berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, karena Allah Bapa akan membalas doa kita. Yesus juga tidak suka kalau kita berdoa dengan bertele-tele, ya. Bertele-tele berarti dengan panjang lebar, dengan kata-kata yang indah supaya bisa didengar, ya. Allah adalah Bapa. Allah adalah Bapa kita yang maha baik dan maha tahu. Bapa yang mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita meminta. Jadi sebelum kita meminta, Tuhan sudah tahu apa yang ingin kita sampaikan dalam doa kita. Tuhan sudah tahu apa yang ada dalam hati kita. Ya, seperti itu. Menjelaskan Ibu Guru mengenai tiga pertanyaan tadi dan mendalami isi dari Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 8. Oke anak-anak, sekarang anak-anak buka buku halaman 114 ya. Kita mendalami sikap-sikap berdoa ya. Pada gambar yang anak-anak amati pada halaman 114 ya, ada 3 orang anak di situ ya, dengan pakaiannya ya, dengan pakaian adat mereka masing-masing ya, dengan sikap doa mereka masing-masing. Oke. Gambar pertama, orang pertama, gambar pertama yang kalian lihat di situ ya anak-anak, sambil amati gambar yang ada pada halaman 114 ya, Ibu Guru menjelaskan tentang gambar yang pertama sampai gambar yang ketiga. Jadi gambar yang pertama, seorang anak laki-laki sedang berdoa dengan sikap berdiri, tangan terbuka dan wajah menengadah ke atas. Dia menggunakan pakaian adat Kalimantan. Ya, gambar yang kedua, seorang anak laki-laki sedang berdoa dengan sikap duduk bersila dan tangan terkatup bersujud di atas dahi. Dia menggunakan pakaian adat Jawa. Gambar yang ketiga, seorang anak perempuan sedang berdoa dengan sikap berlutut, tangan terkatup dan mata tertutup. Dia menggunakan pakaian adat Sumatera. Ya, sudah ya, Ibu sudah kasih penjelasan mengenai gambar yang ada pada halaman 114 ya, tentang sikap-sikap doa yang ada pada tiap-tiap gambar pertama sampai gambar ketiga ya anak-anak. Oke, sekarang tugas anak-anak, untuk anak-anak kerjakan di rumah tugasnya. Yang pertama, anak-anak memperagakan sikap-sikap berdoa yang baik dan benar. Jadi anak-anak dengan memperagakan sikap-sikap berdoa yang baik dan benar, boleh ya, anak-anak boleh memilih sikap yang paling anak-anak sukai ya. Jadi sikap doa yang paling anak-anak sukai yang mana, sambil anak-anak memperagakan ya. Kemudian setelah itu ya, setelah memperagakan, jadi ini langsung Ibu Guru langsung 2 tugas ya di dalamnya. Jadi memperagakan sikap-sikap berdoa yang baik dan benar. Jadi anak-anak dalam memperagakan sikap-sikap berdoa yang baik dan benar itu, anak-anak boleh memilih sikap yang paling anak-anak sukai ya, sikap berdoa yang paling anak-anak sukai. Kemudian anak-anak dapat berdoa ya. Berdoa sebagai ungkapan syukur apa saja ya, ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan. Doa itu singkat saja ya. Dan kemudian
divideokan ya. Tolong orang tua videokan anak dengan memperagakan sikap yang sudah anak-anak pilih masing-masing. Yang paling anak-anak sukai sikap berdoa yang baik dan benar, yang paling disukai ya. Kemudian anak-anak dapat berdoa sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan dengan singkat berdoa apa saja yang ada pada pikiran anak. Jadi anak-anak semua pasti tahu berdoa ya, dengan singkat saja guru bisa langsung menilai cara berdoa anak-anak, sikap berdoa dari anak-anak, dan anak-anak mengucapkan ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan. Jadi ada di doanya sikap, terserah mau berdoa apa, tapi isinya tentang ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan. Sudah mengerti anak-anak tugasnya? Harap dimengerti dan bisa dikerjakan tugas-tugasnya ya. Oke, itu tugasnya ya. Dan ibu guru kasih ingat lagi tugas-tugas anak-anak yang belum lengkap. Harap ya, ibu guru harap sekali lagi mohon dilengkapi ya. Mohon dilengkapi. Tanya ibu guru di bagian mana, ibu guru akan kasih tahu. Kan semuanya di dalam buku cetak ya. Jadi tinggal ibu guru bilang halaman sekian, anak ini belum kerja di halaman sekian, tinggal anak-anak kerja dan difotokan dikirim supaya ada nilai tugas. Kalau tidak dikirim, maka tugas anak-anak, nilai tugas anak-anak itu tidak ada ya. Jangan harap itu cuma nilai-nilai UTS ulangan ya, ulangan tengah semester, nilai ulangan harian, tapi harus juga ada nilai tugas supaya pada akhirnya nilai rapotnya bisa didapatkan. Kalau anak-anak punya tugas tuntas, nilai ulangan hariannya baik ya, tuntas, kemudian ulangan UTS-nya baik, maka nilai rapotnya pasti baik. Tapi kalau nilai tugasnya sama sekali tidak kerja, nilai tugasnya tidak ada sama sekali tugasnya ya, cuma ada nilai ulangan harian dan nilai UTS, bagaimana bisa nilai rapotnya bagus ya kan? Jadi ibu guru sudah bisa lihat ya, sudah ada di buku nilai nama anak-anak ya. Jadi anak-anak yang hanya 1-2 ya, 5-2 orang anak yang tidak ada nilai tugas sama sekali, tidak tahu kenapa, tidak ada berita, sudah dikasih tahu waktu ke sekolah, tapi sama saja tugasnya belum ada sampai sekarang ya. 1-2 anak, yang lainnya semua baik tugas-tugasnya. Jadi harap perhatikan itu tugas-tugas ya. Oke, itu saja kita mengakhiri materi kita hari ini ya. Sebagai rangkumannya ada pada halaman 115. Jadi rangkuman dari materi kita, berdoa harus dengan sikap sopan, berdoa harus dengan sikap hormat, berdoa harus dengan rendah hati. Allah adalah Bapa yang Maha Tahu, Allah adalah Bapa yang Maha Baik. Oke anak-anak, sekian dulu sampai di sini materi kita, dan ini adalah materi yang terakhir ya. Materi yang terakhir kita. Nanti minggu berikutnya ibu guru akan kasih soal-soal latihan saja supaya anak-anak kerja ya, supaya bisa membuka wawasan anak-anak, supaya sebentar nanti waktu ulangan semester kenaikan kelas ya, anak-anak sudah bisa tahu ya, sudah bisa jawab soal-soalnya. Oke. Jadi ibu guru akan latihan soal dari awal materi kita sampai dengan terakhir hari ini. Nanti ibu guru kasih soal-soal latihan, tapi bukan satu kali ya, sekian nanti ibu guru kasih tahu di situ. Itu saja, kita menutup pelajaran kita hari ini dengan doa penutup, sikap doa yang baik anak-anak, dan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa yang baik atas segala rahmat, segala tuntunan-Mu bagi kami. Kini kami mengakhiri pelajaran kami hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh ibu guru kami bisa mengerti dan kami bisa mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik. Ya Bapa, ya Tuhan kami,
Ajarilah kami agar kami dapat berdoa dengan baik dan benar seperti yang Engkau katakan. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, salam sehat, sampai berjumpa hari Sabtu ulangan hariannya. Tetap semangat, Tuhan memberkati.